Bogani, tokoh paripurna pemimpin rakyat. Nama Bogani begitu identik dengan suku Bolaang Mongondo di Sulawesi Utara. Ketokohan Bogani menjadi kebanggaan masyarakat yang mendiami bagian barat provinsi Nyiur Melamba ini. Bahkan, untuk mengabadikan kehebatan sosok Bogani, pemerintah daerah mendirikan patung di pertigaan Kota Bangon, Kecamatan Kota Mobagu Timur, Kota Mobagu. Namun sayang, kini generasi muda tak lagi mengetahui nilai-nilai yang berkaitan dengan sosok tersebut. Bogani sebenarnya merupakan sebutan untuk pemimpin sebuah perkumpulan masyarakat. Saat itu, masyarakat memang masih hidup berkelompok-kelompok. Seorang Bogani merupakan sosok terpilih untuk melindungi rakyatnya. Tak sembarangan orang bisa jadi Bogani, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi pemimpin. Menukil tulisan Kristianto Galuwo dari penjelasan budayawan Hairun Mokoginta, seorang Bogani harus memiliki kriteria paripurna seorang pemimpin rakyat. Kriteria tersebut adalah Moko Dotol, patriot, Moko Rakup, mengayomi, Moko Dia, amanah, dan Moko Anga, simpatik. Perkataan dan perbuatan seorang Bogani selalu selaras dan sejalan. Dia selalu mendapat hormat rakyatnya karena kepandaian, karisma dan kebijaksanaannya. Prinsip seorang pemimpin juga adalah tampangan dodot yang berarti siap mati lebih dulu sebelum rakyatnya, jelas Hairun. Beberapa Bogani yang terkenal di Bolmong diantaranya, Paloko, Ki Bagat, Inde Indou, Inde Dikit, Dugian, Dondo, Ponamboyan, Pongayo, Lingkit, dan Mogedak. Pada tahun 1200-an, para Bogani yang ada di beberapa wilayah kemudian bersatu dan bersepakat membentuk satu pemerintahan kerajaan yang bernama Kerajaan Bolaang. Nama tersebut berasal dari kata Bolangon atau lautan yang mendeskripsikan kerajaan ini sebagai kerajaan maritim. Dari catatan sejarah, saat itu Moko Doludut menjadi raja pertama Kerajaan Bolaang. Kini, sejarah Bogani bisa terlihat dari patung dan makam-makam yang terbilang tak terawat. Patung Bogani yang terletak di kota-kota Mobagu merupakan karya Alexander Bastian Wetik, tahun 1974. Namun ada informasi lain pembuatnya adalah Tawakal Moko Dompit atau yang dulu lebih populer dengan panggilan Pak Moko. Alex Wetik dan Tawakal Moko Dompit memang saat itu terkenal sebagai pematung kesohor di Sulawesi Utara. Mereka berdua adalah dosen seni rupa di IKIP Manado, kini menjadi Universitas Negeri Manado atau Unima. Hampir seluruh patung yang berdiri di Sulut merupakan karya keduanya. Sebut saja patung Samratulangi, patung Imam Bonjol, patung Walter Monginsidi, patung Korengkeng, patung Worang, patung Lengkong Wuaya dan masih banyak lagi. Adapun sosok pemimpin yang menjadi subjek dalam patung Bogani tersebut mungkin adalah Bogani Paloko. Dia memimpin kelompok yang bermukim di aliran sungai, wilayah Kotobangon hingga wilayah Puncak Ilongkou. Sekadar informasi, saat Hein Victor Worang menjabat Gubernur Sulut, banyak membangun patung untuk mengenang perjuangan dan nilai sejarah serta menjadi pengetahuan generasi selanjutnya.